Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh soal pretest PPG Kemenak 2023. Tes ini menjadi salah satu bagian dari persyaratan untuk mengikuti program pelatihan guru yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi kita sebagai pendidik. Melalui video ini, saya akan memberikan tips dan strategi dalam menjawab soal pretest PPG Kemenak dengan benar. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri sebagai pendidik yang handal. Dan jangan lupa, terus ikuti video-video pembelajaran menarik lainnya di kanal YouTube saya. So, stay tune. Oke, langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cibernati. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan pertama adalah C. Kognitivisme. Pertanyaan kedua, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, response, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan, bond, antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan kedua adalah A. Behaviorisme. Pertanyaan ketiga, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ketiga adalah B. RPP. Pertanyaan keempat, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar, A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan keempat adalah D. Konstruktivisme. Pertanyaan kelima, serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Pembobotan. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan kelima adalah B. Evaluasi. Pertanyaan keenam, penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan keenam adalah D. Sistematis. Pertanyaan ketujuh, pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar, A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ketujuh adalah A. Sibernetik. Pertanyaan ke-8. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, science, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, literacy, D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-8 adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Pertanyaan ke-9. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat,
D. Gaya berpikir bebas. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-9 adalah A. Impulsif. Pertanyaan ke-10. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-10 adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Pertanyaan ke-11. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik. B. Konstruktivisme. C. Behaviorisme. D. Kognitivisme. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-11 adalah A. Sibernetik. Pertanyaan ke-12. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, hingga auditif, pendengaran. B. Visual, pandangan mata, hingga kinestik, gerak. C. Auditif, pendengaran, hingga kinestetik, gerak. D. Auditif, visual, dan kinestetik. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-12 adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. Pertanyaan ke-13. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-13 adalah C. Emosional. Pertanyaan ke-14. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-11 atau 12 tahun. D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-14 adalah C. 7-11 atau 12 tahun. Pertanyaan ke-15. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-15 adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Pertanyaan ke-16. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-16 adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Pertanyaan ke-17.
Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-17 adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Pertanyaan ke-18. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-18 adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Pertanyaan ke-19. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-19 adalah A. Sosial emosional. Pertanyaan ke-20. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-20 adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Pertanyaan ke-21. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-21 adalah C. Pasca konvensional. Pertanyaan ke-22. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan, gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-22 adalah B. Gangguan simbolik. Pertanyaan ke-23. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-23 adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Pertanyaan ke-24. Jika roda pertama berputar 3 kali, dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? A. 30, B. 21, C. 27, D. 18. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-24 adalah A. 30. Pertanyaan ke-25. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Adapun kunci jawaban dari pertanyaan ke-25 adalah A. Kemampuan kognitif.